Cinta bagi Ardi adalah ketulusan yang tumbuh dalam diam. Tak banyak kata, tapi penuh makna. Bersama Maya, ia membangun rumah dari harapan dan kepercayaan. Penyemaian hari-hari dengan kesetiaan yang tak pernah meminta balasan. Maya adalah senja yang lembut, datang membawa kehangatan, tapi menyimpan rahasia dalam redup cahayanya. Di samping mereka, berdirilah Reza, sahabat lama yang sudah seperti saudara sendiri. Tapi kadang pengkhianatan datang bukan dari musuh, melainkan dari tangan yang paling akrab menggenggam. Dan pada hari ulang tahunnya, Ardi akhirnya melihat kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik senyum yang ia percayai. Hari-hari berlalu seperti puisi ditulis dengan tinta harapan. Ardi mencintai Maya dengan caranya yang tenang. Ia tak menyanyikan cinta, tapi menanamnya dalam setiap pulang tepat waktu. Dalam secangkir teh hangat saat Maya lelah, dalam dekapan diam saat dunia terlalu ribut. Cinta baginya bukan kata, melainkan perbuatan yang tak butuh tepuk tangan. Reza, sahabatnya sejak SMA, adalah bagian dari hidupnya yang lain, seperti saudara yang tak lahir dari rahim yang sama, tapi dibentuk oleh luka dan tawa yang mereka bagi sepanjang perjalanan. Maya adalah musim semi yang tak pernah benar-benar mekar di hatinya. Kadang ia terasa jauh meski sedang berpelukan. Tatapannya seperti jendela yang tertutup tirai. Ardi tak pernah bisa benar-benar menembus isi pikirannya. Tapi Ardi tak pernah curiga. Ia terlalu sibuk mencintai untuk melihat tanda-tanda yang berserakan. Setiap gelagat Maya yang berubah, ia anggap sebagai letih biasa. Setiap pulang yang terlambat, ia maklumi sebagai tuntutan pekerjaan. Cinta membuatnya buta dan mungkin juga bisu. Reza sering berkunjung ke rumah mereka, tertawa bersama, berdiskusi soal bisnis dan kadang menginap jika hujan terlalu deras. Ardi bahagia. Baginya rumah adalah tempat cinta tumbuh, bukan tempat curiga berkembang. Ia tak tahu bahwa setiap canda yang dilempar Reza di ruang tamunya menyembunyikan rasa yang tak pantas. Bahkan setiap tawa Maya adalah upaya menutupi degup jantung yang tak seharusnya ada. Waktu terus berjalan, dan Ardi mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ada malam-malam ketika Maya tidak tidur di sampingnya, dengan alasan pekerjaan yang harus diselesaikan di laptop hingga larut. Ada pagi-pagi saat ia melihat Maya menerima pesan yang segera dihapus sebelum ia sempat bertanya. Dan Reza yang dulu begitu terbuka, ini mulai membatasi obrolan mereka. Hatinya menjerit pelan, namun pikirannya menolak untuk percaya. Ia lebih memilih berpura-pura bahwa badai hanyalah angin malam biasa. Suatu hari, Ardi memutuskan untuk mengambil cuti diam-diam. Ia ingin menyiapkan kejutan ulang tahun untuk dirinya sendiri. Sebuah makan malam kecil yang ia rancang sebagai bentuk syukur atas hidup, cinta, dan persahabatan. Ia mengundang Maya dan Reza ke tempat yang dulu sering mereka datangi bertiga. Tapi ketika ia sampai lebih awal untuk mempersiapkan, ia melihat sesuatu yang merobek hatinya seperti kertas rapuh disobek tanpa ampun. Maya dan Reza duduk terlalu dekat, berbicara dengan mata yang berminat. Bukan karena persahabatan. Ia tak langsung menghampiri. Ia duduk jauh, menyaksikan pertunjukan yang tak ia undang. Detik itu juga, seluruh keyakinan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Tangisnya tak tumpah. Ia terlalu beku untuk menangis. Dunia menjadi sunyi. Hanya suara detak jantung yang terdengar seperti palu godam yang memukul dinding dada. Ketika malam datang dan lilin ulang tahun menyala, Ardi berdiri dengan senyum yang nyaris mustahil. Ia memotong kue dengan tangan yang gemetar, sementara Maya dan Reza duduk di seberang meja,
masih menyimpan sandiwara dalam senyum palsu mereka. Hari ini aku ingin berterima kasih pada dua orang terpenting dalam hidupku, katanya. Suaranya tenang, namun menyimpan badai. Istriku yang cantik, sahabatku yang paling aku percaya. Kemudian ia meletakkan 2 buah amplop di atas meja. Satu berisi foto-foto yang ia ambil diam-diam siang tadi. Satu lagi adalah surat perpisahan, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai akhir dari kisah yang pernah ia tulis dengan tinta harapan. Maya pucat, Reza terpaku. Tak ada teriakan, tak ada air mata, hanya hening yang menggema. Seperti lonceng kematian bagi cinta yang telah mereka khianati. Ardi berdiri, mengambil jasnya dan melangkah keluar. Di luar hujan turun pelan, seolah langit ikut menangis, atau mungkin mencuci luka yang terlalu kotor untuk disembuhkan. Malam itu bukan ulang tahun, malam itu adalah kelahiran kembali. Ardi tak lagi menjadi lelaki yang sama. Ia telah kehilangan, tapi juga menemukan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, dan pengkhianatan tak harus dibalas dengan amarah, kadang cukup dengan melepaskan. Hari-hari berikutnya adalah musim dingin yang panjang. Maya mencoba menghubungi, mengirim pesan, menyesal dengan air mata yang entah tulus atau hanya cermin dari rasa takut, kehilangan kenyamanan. Reza tak pernah muncul lagi, hilang seperti bayangan yang takut akan cahaya. Tapi Ardi tak membalas. Ia membangun dirinya dari puing-puing. Ia mulai menulis puisi mengisi waktu luangnya dengan menanam bunga. Dalam sunyi, ia menemukan kembali dirinya yang dulu tenggelam dalam cinta yang tak seimbang. Ia tak menyimpan dendam, hanya kenangan. Ia tahu bahwa luka tak akan hilang, tapi bisa menjadi bekas yang mengingatkan bahwa ia pernah bertahan. Ia mulai percaya bahwa mungkin di ujung jalan yang lain ada seseorang yang akan mencintainya dengan cara yang sama seperti ia mencintai. Tulus, jujur, tanpa menyimpan pisau di balik pelukan. Ia membuka hatinya bukan untuk cinta baru, tapi untuk ketenangan yang selama ini tak ia sadari ia butuhkan. Dan suatu sore yang hangat, saat senja memeluk bumi dengan lembut, Ardi menatap matahari yang hampir tenggelam. Ia tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena ia akhirnya damai. Ia tahu bahwa kehilangan bisa menjadi anugerah dan perpisahan bisa menjadi permulaan. Pesan moral dari kisah ini, cinta sejati bukan sekedar tentang memiliki, tapi tentang menghargai, menjaga, dan jujur dalam setiap nafas yang dihembuskan bersama. Pengkhianatan adalah racun yang membunuh perlahan, menyusup lewat senyum dan janji-janji manis yang hampa. Namun dari luka yang menganga, manusia bisa bangkit menjadi lebih kuat. Karena hati yang patah bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju pemahaman bahwa diri sendiri pun layak dicintai sepenuhnya. Dan kadang cinta yang paling tulus justru datang setelah kita belajar melepaskan apa yang kita kira segalanya. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.